semuanya? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Buddha menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Mas Afin. Sebelum memulai kita pelajaran pada hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Coba tengok kiri dan kanan siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini. Sagita. Pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang gambar perspektif. Perspektif satu titik lenyap ya. Baiklah, ini adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dimulai dengan pendahuluan 15 menit, intinya 60 menit, dan menutup 15 menit. Oke, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya. Di sini ada kesepakatan yang harus kita atur dulu nih supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, nyaman untuk semuanya ya. Yang pertama adalah apa? Disiplin. Kemudian kita ingat-ingat kembali pelajaran pada materi sebelumnya atau minggu sebelumnya. Yang pertama adalah kemarin kalian sudah belajar tentang perspektif ya, pengertian perspektif. Ada yang tahu tidak apa itu perspektif? Iya, Mbak Gina. Ya, perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingginya. Ya, betul ya. Beri aplaus untuk Mbak Gina. Yang lain juga pasti masih ingat ya, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang perspektif. Atau dalam arti lain, perspektif adalah sudut pandang ya. Bagaimana kita memindahkan objek 3 dimensional ke dalam media dimensional ke dalam suatu gambar. Kemudian ada yang masih ingat lagi tentang 3 jenis perspektif. Apa aja? Coba angkat tangan yang tahu. Apa Mbak? 3 jenis perspektif? Ada 1 menggunakan satu titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Betul sekali ya, beri aplaus. Lenyap kita bisa lihat perbedaannya ya, bagaimana sudut pandang yang berbeda ini menjadi ada 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Oke, kita lanjut. Yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat memahami pengertian gambar perspektif 1 titik lenyap dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah prosedur menggambar perspektif 1 titik lenyap dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video yang ditayangkan oleh guru, peserta didik dapat menyimpulkan teknik menggambar perspektif 1 titik lenyap dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat gambar perspektif 1 titik lenyap dengan tema interior. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya gambar perspektif 1 titik lenyap dengan jelas. Kemudian ini adalah sumber belajarnya. Kalian bisa mencari tahu lewat link yang sudah saya berikan, atau kalian juga bisa mencari sumber belajar lain, misalnya dari internet, dari buku paket. Pretest dulu ya. Nah, pretest ini isinya materi yang akan kalian pelajari nanti. Coba pemahaman kalian sudah sampai mana? Saya kirim linknya di grup ya. Atau kalian juga bisa scan barcode di situ. Oke, sudah dulu ya. Ya, sekarang perhatikan ke depan. Kita masuk pada materi perspektif 1 titik lenyap. Perspektif 1 titik prinsipnya sama dengan perspektif 2 titik. Bedanya bahwa
Perspektif satu titik mempunyai batas pandang atau titik hilang hanya satu yang terletak pada garis horizon yang biasanya tidak di. Perspektif satu titik digunakan dalam menyatakan pandangan seni ruang dalam atau interior. Nah, biasanya gambar perspektif satu titik lenyap ini digunakan untuk menggambar desain interior ya. Kita akan menggambar desain interior. Gambar desain interior yang baik dan benar dan juga indah. Mari kita simak beberapa langkah. Kertas gambar A3, garis, pada akhirnya nanti sampai pada sebuah ruangan ya. Saya sambil demonstrasikan di sini ya cara menggambarnya. Kemudian ini adalah dinding samping kanan kiri. Kemudian batasnya ini ya, batasnya adalah kotak ini. Nah, di kotak ini ke atas adalah langit-langit. Ini adalah lantai. Jangan lupa ditarik ke titik lenyap semua garis. Bagaimana, bagus tidak? Kalian juga pasti bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Video tadi, silakan ajukan pertanyaan terkait prosedur dan teknik. Betul, membuat garis cakrawala. Ini ya, membuat garis cakrawala seperti ini. Lalu, iya, membuat diagonal untuk membagi bidang-bidangnya. Lalu apa? Menentukan titik lenyap. Bisa di tengah sini kalau pandangan kita pas di tengah, tapi juga bisa agak ke samping kalau pandangan kita agak ke samping ya. Kalau secara teknik tadi menggunakan teknik apa ya kalau membuat gambar interior ya? Pakai satu titik lenyap, dua titik lenyap atau tiga titik lenyap? Satu titik lenyap ya, betul. Dapatkah kalian membuat gambar perspektif interior? Bisa ya? Bisa sesuai urutan dan langkah-langkah tersebut. Tapi sebelum itu, tuliskan dulu ide kreatif kalian dari tema dan dari objeknya. Boleh berdiskusi secara kelompok. Nah, di sini adalah kelompoknya sudah kita bagi. Sekarang lanjut ke lembar LKPD. Bu Rima sudah sediakan LKPD untuk diskusi secara berkelompok ya. Karena hanya ada 2 pertanyaan, Bu Rima beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan LKPD kelompok. Ide apa yang kalian temui? Ide ini maksudnya ketika melihat tayangan video, prosedur dan teknik, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menggambar gitu. Misalnya pertama ini maksudnya tuh kayak kita nggak ngejelasin tempat-tempatnya di mana tuh. Oh enggak, tema yang kalau misal pilih ruang tamu. Nah di ruang tamu itu ada perabotnya apa aja. Saatnya presentasi ya. Nanti satu kelompok saya minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaidia
Inilah sosial media sensor. Perspektif satu titik lenyap berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan manusia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi, rumah yang bergaya bohemian itu apakah ada karakteristik tertentu atau ada ciri khususnya ya? Terima kasih. Jadwalkan, kalian bisa membuat gambar perspektifnya itu mulai hari ini dan sampai besok. Persiapkan objek gambar perspektif calon peminat interior. Perspektif calon peminat interior sesuai tema atau gaya yang dipilih. Tapi sebelum itu silakan yang sudah jadi sketsanya bisa diperlihatkan. Coba sampai mana? Ada yang sudah jadi sketsanya? Oh ya, yang ini baru sampai ke garisnya ya, belum ada pembagian ruangnya. Terus, nah yang ini sudah jadi sketsanya, rancangannya. Besok tinggal meneruskan ke pewarnaan. Nah ini sudah sebagian diwarna. Ada kesimpulan pembelajaran menggambar perspektif interior. Tadi apa yang sudah kita pelajari terkait dengan prosedur. Cara plastik apa yang sudah dipelajari, yang sudah ditemukan tentang prosedur menggambar perspektif satu titik lenyap. Yang pertama kita tadi sudah membuat seperti itu. Dalam bidang gambar itu ada langkah selanjutnya adalah membuat garis yang berapa sampai garis yang berapa. Sekarang kita kembali ke proses. Silakan di-scan lagi dan dikerjakan. Harapannya semuanya betul 5. Lagi. Ya, ternyata yang tercepat di camp. Apakah ada lagi yang lebih cepat? Benar 5 ya? Harapannya semuanya betul 5. Nanti kalian sudah menjawabnya dengan betul semua ya. Pengumpulannya KPD bisa di Google Form dengan alamat tersebut. Ya nanti halaman aja. Satu kelompok saja. Sekarang kita sampai pada refleksi pembelajaran. Tadi sudah disebutkan yang kita sudah mengevaluasi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan prosedur teknik. Kita menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap. Sekarang guru kita tanya, yuk perhatikan semua. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Kita sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan tertib semua ya, sudah sangat baik kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Pertemuan selanjutnya adalah melanjutkan dan menggambar perspektif satu titik lenyap ya. Dari sketsa nanti ditambahkan menggunakan drawing pen
Yuk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, juga agama keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.